Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Resti Andayani dengan NIM 19038420260, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di video ini saya akan membahas dua buah soal mengenai induksi matematika. Soal tersebut saya ambil dari buku BSE Matematika kelas 11, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017, Kemendikbud. Penasaran gimana pembahasan soalnya? Yuk kita lanjut aja. Soal pertama. Rancang formula yang memenuhi pola berikut, serta ujilah kebenaran formula yang ditemukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Gimana ya cara mencari formula tersebut? Yuk kita lihat nih. Kita perhatikan bahwa bilangan-bilangan yang berada di dalam kurung ini ada yang bentuknya pecahan, ada yang bentuknya bilangan bulat. Nah, pertama kita samakan dulu penyebut dari setiap bilangan ini. Maka dari itu kita peroleh seperti ini. Kita samakan penyebutnya, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Dapatlah 2/1 dikali 3/2 dikali 4/3 dan seterusnya hingga n ditambah 1 per n. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita operasikan, kita perhatikan dulu. Untuk pembilang, itu polanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk yang penyebut, berurutan juga, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga n. Maka ini, jika kita lakukan suatu operasi perkalian, maka ini bisa dicoret, bukan? 2 di sini dicoret dengan yang di sini. Kemudian ini kita coret dengan ini. 4 kita coret dengan penyebut 4, 5 kita coret dengan 5, 6 dengan 6, dan seterusnya hingga ada n, kemudian kita coret dengan n yang di sini. Nah, mengikuti pola coretan-coretan tadi, maka hasil yang kita peroleh, hasil akhirnya itu ialah n ditambah 1/1. Maka kita dapatlah n tambah 1/1, hasilnya adalah n tambah 1. Nah, jadi formula untuk pola bilangan ini itu adalah n ditambah 1. Nah, tapi apakah n tambah 1-nya ini sudah benar? Untuk membuktikannya, kita coba buktikan dengan induksi matematika. Kita lihat di sini langkah awal. Nah, untuk langkah awal kita buktikan benar untuk n sama dengan 1, di mana kita substitusikan nilai n sama dengan 1 ke persamaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, setelah kita ganti n-nya dengan 1, ternyata hasilnya itu sama. Ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Maka ini sudah membuktikan bahwa untuk n sama dengan 1, dia terbukti benar. Nah, kalau seandainya kita masih ragu, kita boleh buktikan dengan n sama dengan 2. Di sini saya buktikan n sama dengan 2, ternyata hasilnya itu juga sama. Maka di sini terbuktilah bahwa untuk n sama dengan 1 itu benar. Kemudian langkah berikutnya adalah kita anggap benar untuk n sama dengan k. Jadi kita asumsikan bahwa setiap bilangan n sama dengan k itu adalah benar. Jadi kita ganti n-nya ini dengan k. Kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, karena kita asumsikan benar, maka untuk n sama dengan k itu juga benar. Maka di sini dia terbukti benar. Nah, kita lanjut untuk yang n sama dengan k ditambah 1. Karena n sama dengan k benar, maka untuk n sama dengan k tambah 1 itu juga harus benar. Nah, di sini tinggal kita ganti k-nya itu dengan k ditambah 1. Kemudian yang di ruas kanan juga jangan lupa diganti k ditambah 1 plus 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari awal sampai pola yang di sini yang saya batasin ini, ternyata itu sama dengan pola yang di atas, yaitu yang n sama dengan k. Dan ternyata hasilnya ini sama dengan k tambah 1. Jadi ini jika kita operasikan, di sini kita tulis saja k tambah 1 tinggal dikali dengan yang di atas tadi, 1 ditambah 1 per k tambah 1. Untuk yang ruas kanannya itu tetap ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal mengalihkan ke dalam, yaitu k ditambah 1 dikali 1, kemudian k tambah 1 dikali dengan 1 per k tambah 1. Diperoleh hasil k tambah 1 per, ini kan dicoret bisa ya teman-teman, maka tinggal 1.
kata ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. K tambah 2 sama dengan K tambah 2. Nah, karena dia sudah sama di sini, kita sudah dapat deh. Dengan demikian, terbukti bahwa untuk pola bilangan ini, itu formulanya ialah N ditambah 1. Jadi karena untuk yang N sama dengan 1 sudah benar, untuk yang N sama dengan K juga sudah benar, dan yang N sama dengan K tambah 1 juga sudah terbukti benar, maka formula yang kita temukan tadi ialah terbukti benar. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Rancanglah suatu formula untuk pola barisan 6, 15, 30, 51, 78, 111, dan seterusnya. Nah, untuk mencari formula dari pola bilangan ini, itu ada dua cara. Cara pertama, itu kita bisa langsung menggunakan rumus UN ketika kita sudah tahu bahwa pola bilangan itu termasuk pola bilangan apa. Kemudian, cara yang kedua, kita misalkan dengan persamaan kuadrat. Nah, gimana itu? Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini cara pertama. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata pola bilangan ini itu ialah barisan aritmatika bertingkat. Jadi teman-teman bisa lihat tingkat pertama ini adalah pola yang tadi. Kemudian tingkat yang kedua, kita cari bedanya, ternyata masih beda. 15 dikurang 6, 9. 30 dikurang 15, 15. Dan seterusnya. Kemudian untuk yang tingkat ketiga, kita coba lagi cari bedanya dari pola bilangan yang di tingkat 2 tadi. 15 dikurang 9, hasilnya 6. 21 dikurang 15, juga 6. 27 dikurang 21, pun 6. Dan seterusnya. Nah, karena pada tingkat ketiga ini sudah sama-sama 6, sudah sama semuanya bilangannya ini, maka barisan tersebut ialah pola barisan aritmatika bertingkat. Nah, karena kita sudah tahu, maka kita tinggal cari saja formulanya dengan memasukkan nilai nilai-nilai yang diketahui dengan rumus UN, yaitu A ditambah N dikurang 1 kali B ditambah N dikurang 1 dikali N kurang 2 dikali C per 2. Tinggal kita masukkan saja nilai A, B, dan C ke persamaan ini, di mana A adalah 6, B adalah 9, dan C adalah 6. Setelah kita masukkan, tinggal kita operasikan saja seperti biasa. Tinggal yang ini dikali ke dalam, 9 dikali N, 9 dikali min 1, kemudian ini kita kalikan, kemudian 6 kita cari dengan 2. Nah, didapatlah hasil akhirnya itu adalah 3N kuadrat ditambah N. Maka formula dari barisan 6, 15, 30, 51, 78, 111 ini adalah 3N kuadrat ditambah 3. Polanya adalah itu. Nah, ini adalah cara pertama. Cara kedua, kita misalkan bahwa untuk rumus suku ke N itu dengan persamaan kuadrat berbentuk AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, ini kemudian langkahnya itu kita substitusikan N bilangan asli ke UN. Di sini saya masukkan nilai N sama dengan 1, saya peroleh A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Kemudian N sama dengan 2, saya peroleh 4A ditambah 2B tambah C sama dengan 15. Kemudian saya masukkan N sama dengan 3, dan diperoleh 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 30. Nah, dari persamaan yang kita peroleh ini, kita lakukan eliminasi untuk bisa menemukan nilai dari A, B, dan C. Nah, di sini teman-teman harus sudah belajar mengenai metode eliminasi pada suatu program linear. Caranya sama. Di sini saya mengeliminasi persamaan 2 dan 1. Saya peroleh di sini saya kurangkan supaya C-nya ini hilang. Maka hasilnya itu 3A ditambah B sama dengan 9. Kemudian eliminasi kedua, saya eliminasi persamaan 3 dan 1. Di sini saya kurangkan, maka diperoleh hasil 5A ditambah B sama dengan 15. Nah, untuk dapat nilai A di sini saya mengeliminasi dari persamaan yang kita peroleh tadi,
yaitu persamaan 5 oleh persamaan 4. Di sini saya kurangkan juga supaya nilai B-nya itu bilang, sehingga kita peroleh nilai A, di mana 2A sama dengan 6 dan A itu sama dengan 3. Dapat nilai A, kita tinggal masukkan nilai A itu ke salah satu persamaan yang ini tadi. Di sini saya masukkan ke persamaan yang 3A ditambah B sama dengan 9. Saya operasikan 3 kali 3 9, B-nya turun, kemudian dapatlah nilai B itu 0. Udah dapat A, udah dapat B. Kita tinggal cari C. C-nya saya masukkan ke persamaan pertama. Supaya lebih simpel kita dapatnya nanti. Jadi A-nya itu kita masukkan 3, B-nya 0. Dapatlah C-nya ini ternyata 3. Sudah ada nilai A, B, dan C. Nah, itu kita tinggal masukkan saja. Kita masukkan kembali ke persamaan UN, persamaan yang kuadrat tadi. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita ganti A-nya menjadi 3, 3N kuadrat, B-nya 0, 0 dikali N itu 0, kemudian C-nya itu 3. Maka kita dapatlah hasil di sini UN-nya adalah 3N kuadrat ditambah 3. Sama bukan hasilnya dengan cara yang pertama tadi? Nah, jadi di sini teman-teman terserah mau pakai cara yang mana, mau pakai cara 1 ataupun cara 2, suka hati teman-teman semua. Mana yang menurut teman-teman mudah, itulah yang teman-teman gunakan. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit? Dan kalau teman-teman suka yang sulit, kenapa harus pakai yang mudah? Gitu kan? Nah, itulah tadi pembahasan soalnya. Gimana? Mudah bukan? Yang penting teman-teman semua sering-sering melakukan latihan dengan menjawab soal-soal serupa atau soal-soal yang lebih menantang lagi. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.